sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Selamat bertugas. Semoga Tuhan beserta dengan kita. Selesai. Pertahanan negara merupakan elemen yang sangat penting karena mencerminkan kedaulatan sebuah bangsa. Pertahanan negara yang kuat tentu akan memperkuat posisinya di kancah internasional. Berdasarkan data, pada tahun 2025, jumlah personil militer mencapai 500.000 personil. Sementara penduduk Indonesia mencapai 281 juta jiwa. Itu artinya hanya 1% saja personil militer yang mencakup seluruh penduduk Indonesia. Tentunya hal ini beresiko terhadap pertahanan keamanan terlebih jika hanya mengandalkan sumber daya yang ada. Oleh karena itu negara hadir dengan program komponen cadangan, di mana seluruh masyarakat dapat berkontribusi langsung terhadap kedaulatan negara. Apa itu komponen cadangan? Kita akan mengupasnya dalam Defensis Advocate Podcast, podcast resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kita harus terus mengembangkan kemampuan dan kekuatan pertahanan negara, menyiapkan sumber daya manusia unggul dengan karakter tangguh dan patriotik. Pertahanan negara tidak cukup hanya ditangani kekuatan militer. Adalah tugas dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia untuk selalu membela bangsa dan negara. Komponen cadangan atau Komcat adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang siap membantu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Indonesia. Dengan kemampuan dan keterampilan militer yang tinggi, Komcat siap membantu TNI dalam menghadapi ancaman dan menjaga keamanan nasional. Komcat memiliki tugas dan fungsi sebagai kekuatan cadangan militer yang dapat digerakkan pada saat dibutuhkan. Kami terdiri dari warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan dan keterampilan militer yang siap digerakkan pada saat dibutuhkan. Saya bekerja sebagai reporter di salah satu TV internasional. Saya sudah bekerja dan untuk sekarang status saya sudah menikah. Saya bekerja di kantor distrik Mimika Tengah. Pekerjaan karyawan swasta. Saya seorang wira swasta. Dan saya mahasiswa. Komcat terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti latihan militer, kegiatan kemasyarakatan, dan operasi militer. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan kami untuk menjaga negara Indonesia yang kita cintai. Halo Sobat Kemhan, saya Dini Rafiu, selamat datang di Defensis Advocate, podcast resmi milik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, ruang di mana kita bisa berdiskusi dan mengupas tuntas seluruh isu strategis pertahanan dan keamanan, tentunya bersama ahlinya. Hari ini kita akan membahas mengenai komponen cadangan. Pernah mendengar istilah komponen cadangan atau bahkan belum pernah mendengar sama sekali? Bagaimana dengan istilah wajib militer? Tentunya ini lebih familiar ya.
Hari ini kita akan mengupas mengenai komponen cadangan. Lantas, apa bedanya komponen cadangan dengan wajib militer? Telah bersama kita narasumber kita hari ini. Beliau adalah Direktur Sumber Daya Pertahanan Ditjen Pothang Kemhan, Brigjen TNI Ferry Trisna Putra. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat datang. Terima kasih telah menyempatkan hadir di podcast kita hari ini nih Pak. Untuk menambah semangat hari ini boleh ya Pak kita untuk salam bela negara terlebih dahulu? Boleh. Oke. Salam bela negara. Wow, luar biasa nih semangat hari ini nih untuk memulai perbincangan kita hari ini. Pak, kalau kita berbicara mengenai komponen cadangan ya Pak, mungkin belum banyak orang tahu apa itu komponen cadangan. Tapi kalau kita berbicara mengenai wajib militer, ini mungkin lebih familiar ya Pak di telinga Sobat Kemhan ataupun masyarakat seluruh Indonesia. Seperti salah satunya di sebuah negara di Korea Selatan. Dari aktor, penyanyi, hingga selebritas terkenal, mereka bahkan mengikuti wajib militer. Tentunya laki-laki dan sudah memasuki usia tertentu ya Pak ya. Di Indonesia nih, ada konsep serupa nih Pak katanya. Namanya komponen cadangan ya Pak ya. Atau biasa disebut komcat nih ya Pak. Ya. Tapi katanya serupa tapi tak sama. Komponen cadangan ini bisa membuat seluruh masyarakat level apapun bisa ikut berkontribusi untuk menjaga kedaulatan negara. Begitu ya Pak? Betul. Mungkin boleh dijelaskan Pak, jadi sesungguhnya komponen cadangan itu apa? Kemudian bedanya dengan wajib militer itu apa sih Pak? Oke Mbak, ini memang suatu program yang bagus sekali dari Kementerian Pertahanan ya. Dan masyarakat tuh biasanya dia melihat sesuatu tuh di dalam tayangan TV dan sebagainya. Pasti Mbak juga suka lihat drakor ya. Iya betul. Ada cerita seorang laki-laki dia melaksanakan wajib militer, lalu ada cerita, ada gimmick dan sebagainya. Nah, memang setiap negara itu mempunyai sistem pertahanan yang berbeda-beda. Nah, sistem pertahanan kita adalah sistem pertahanan rakyat semesta yang melibatkan segala unsur rakyat kita dari mulai komponen utama yaitu TNI, komponen cadangan dan komponen pendukung. Nah, tadi pertanyaan dari Mbak tuh ini komcat komponen pendukung itu apa? Iya, kita hanya tahu wajib militer ya. Iya betul. Nah, kalau misalnya wajib militer itu adalah suatu program yang dicanangkan oleh suatu negara untuk mempertahankan kedaulatannya, di mana warga negara itu diwajibkan. Jadi setelah dia diwajibkan, dia mempunyai persyaratan tertentu, umur tertentu, dia wajib dilatih dan dia berdinas. Dia berdinas dalam kurun waktu tertentu, misalnya di Korea ada sekitar berapa tahun, 2-3 tahun. Di Singapura ada national service, dia wajib seluruh warga negara setelah berumur 18 tahun, dia sudah melaksanakan national service. Nah di Indonesia tidak begitu. Kita sekarang di Indonesia mempunyai program namanya komponen cadangan. Komponen cadangan itu adalah suatu program yang dicanangkan oleh Kementerian Pertahanan. Jadi komponen cadangan itu rekrutan secara sukarela. Itu yang paling penting. Ya, sukarela. Jadi tidak ada paksaan. Kalau di sana kan kalau wajib militer wajib. Keharusan. Artinya kata kuncinya adalah sukarela ya sukarela, Pak? Ya. Berarti orang-orang yang ikut komponen cadangan ini orang yang memang jiwa nasionalismenya terhadap Indonesia itu udah tinggi banget ya Pak, karena sukarela bukan dipaksa untuk ikut, tapi memang mendaftarkan diri sendiri. Mendaftarkan diri. Jadi luar biasa banget. Secara sukarela disiapkan oleh pemerintah kita, yaitu oleh Kementerian Pertahanan, kita latih untuk memiliki kemampuan militer dasar. Dan setelah dilatih, ini perbedaannya. Setelah dilatih dikembalikan lagi ke masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang seperti sebelumnya. Tapi, ada tapinya nih. Apa tuh Pak? Negara akan memanggil apabila mereka diperlukan. Oke, jadi harus siap sedia ketika ada panggilan darurat dari negara begitu ya Pak? Itu namanya mobilisasi. Mobilisasi itu diberikan dari pemerintah kita melalui presiden atas persetujuan DPR apabila negara kita dalam posisi memerlukan, misalnya negara kita dalam konflik berperang. Untuk itulah negara memanggil melalui mobilisasi dan komponen cadangan itu akan menjadi kombatan.
Oke, jadi artinya komponen cadangan ini adalah masyarakat umum yang Betul. dibekali pendidikan militer Dilatih. yang Iya. siap kapanpun untuk ikut membela negara, begitu ya Betul. Pak? Dilatih. Kalau dilihat nih Pak, kalau di Korea Selatan memang saat ini sedang digencarkan karena memang negara itu mungkin sedang bersengketa dengan negara tetangganya, begitu ya. Kalau orang berpikir Korea Selatan oke sih ada wajib militer. Nah sementara kalau Indonesia kan sekarang lagi masa damai. Ya, betul. Kira-kira urgensinya Indonesia ini ada Komcat itu apa sih Pak? Baik. Kalau Komcat itu adalah suatu pengabdian masyarakat ya, untuk pengabdian untuk menjadi garda negara ataupun menjadi penjaga negara kita. Urgensinya adalah apabila komponen cadangan itu dibentuk, kita akan mempunyai deterrent effect yang luar biasa, ya, efek tangkal. Jadi mereka biasanya hanya menghitung komponen utamanya, tentaranya saja menghitung. Tapi kalau Komcatnya besar dan berada di mana-mana, mereka berpikir berkali-kali. Oh, jadi artinya negara lain juga bisa. Jadi ini kayak juga sebagai bentuk kamuflase ya Pak, dari negara lain dipikirnya kekuatan Indonesia tuh sekian, ternyata lebih dari itu, dari adanya dukungan dari komponen cadangan itu Pak. Iya, perlu kita ketahui, Mbak. Komponen cadangan itu fungsinya untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama. Wow. Jadi dia kan dilatih untuk menjadi kombatan. Nanti pada saat dia diperlukan, dia itu sudah siap perang. Karena berbagai macam latihan nanti bisa kita berikan sesuai dengan tingkatan kemahiran yang akan dia gunakan pada latihan militer dasar. Wow, luar biasa ya Pak. Jadi negara ini punya perencanaan yang matang, Oh, tentu memberikan saja. rasa aman terhadap warganya bukan hanya di situasi yang konflik, tapi di situasi damai sudah direncanakan untuk Betul. mitigasi jika suatu saat terjadi sebuah kondisi yang berbahaya, begitu ya Pak. Ada pepatah, Mbak, civis pacem parebellum. Apa itu Pak? Kalau kita siap berdamai, harus siap berperang. Wow, luar biasa ya Pak. Tapi saya penasaran nih Pak, katanya seluruh masyarakat bisa berkontribusi untuk mengikuti Komcat. Lantas siapa saja nih Pak yang boleh ikut? Kemudian persyaratannya seperti apa nih Pak? Untuk menjadi seorang komponen cadangan, itu seluruh warga negara, laki-laki, perempuan, boleh ikut. Jadi nggak cuma laki-laki aja? Laki-laki Tidak. nomor, Lomba kan Komcat juga. oh siap. Jadi laki-laki, perempuan itu kita bisa menerima untuk menjadi komponen cadangan. Yang penting, yang pertama tentu saja sebagai warga negara dia kan mempunyai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan dia juga mempunyai rasa patriotisme setia kepada NKRI dan ada batasan umurnya. Jadi batasan umurnya itu berusia 18 sampai 35 tahun. Apabila direkrut ya. Nah, apabila direkrut itu berusia 18 sampai 35 tahun. Bujangan, berkeluarga boleh. Oh boleh, jadi nggak harus yang single aja yang sudah Boleh, yang berkeluarga. sudah berkeluarga asal dapat izin dari pasangannya. Oh itu yang penting ya Itu yang Pak penting, ya, betul. ya betul. Itu. Dan nanti dia setelah jadi, dia akan mengabdi kepada negara sampai dengan umur 48 tahun. Jadi misalnya dia mulai 18 tahun berarti dia bisa mengabdi sampai 30 tahun, 35 tahun, sekian 17 tahun dan sebagainya. Dan dia pun pada saat direkrut itu harus mempunyai badan yang sehat. Sehatnya jasmani rohani loh ya antara kita, karena di dalam pelatihannya itu kita membutuhkan kondisi fisik yang prima ya. Dan yang lebih penting lagi, dia tidak boleh mempunyai catatan kriminal. Wow, itu yang paling penting ya Pak. Betul, karena nanti kalau misalnya dia mempunyai itu kita tidak tahu, nanti disalahgunakan dong. Iya, Ini itu ya, bahaya banget ya Pak. banget, iya. Betul. Nah, dari persyaratan yang ada nih Pak, usia, fisik segala macam, artinya semua profesi bisa ikut ya Pak? Bisa, Dari bisa dokter, Ya. pengacara, Ya. mahasiswa, Ya. asal semua memenuhi syarat begitu Betul, ya Pak ya. betul. Nah, kemudian kalau dilihat nih, komponen cadangan atau biasa disebut Komcat ini kan fungsinya mungkin 11-12 dengan Tentara Nasional Indonesia ya Pak ya. Apakah seleksi penerimaan Komcat ini tuh sama Pak? Atau seperti apa sih Pak detailnya, seleksinya seperti apa, pendidikannya seperti apa begitu? Kalau seleksi, memang kita kan pada dasarnya membentuk prajurit ya.
sama saja dengan militer itu sama saja. Jadi seleksinya itu ada kesehatan, ada jasmani, ada mental ideologi, ada kegiatan-kegiatan yang istilahnya yang harus dia penuhi. Misalnya dia itu harus mengumpulkan administrasi seperti KTP, kartu keluarga, karena ini pun sangat berpengaruh kepada nanti pada saat kita mendata komponen cadangan tersebut, kita mencocokkan NIK-nya dia dengan Dukcapil. Kita sudah nge-link sama Kemendagri. Jadi kalau misalnya dia nggak punya NIK, ya kita nggak bisa terima. Artinya proses seleksinya ini begitu ketat supaya mendapatkan memang personel-personel calon komponen cadangan ini yang sudah lulus dan punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Betul, begitu ya Pak? Dan dia mempunyai will yang baik sebagai warga negara. Sikap yang baik begitu ya Itu Pak? dia. Terus kemudian banyak banget tadi materi pendidikan yang diterima nih dari masyarakat. Kira-kira pendidikannya ini berapa lama sih Pak? Pendidikan yang dilaksanakan sekarang itu dilaksanakan selama 2 bulan, itu mencakup 400 jam pelajaran. Itu kegiatannya dari mulai kegiatan pembinaan materi mental rohani, lalu ideologi, mental kejuangan, peraturan militer dasar ya, misalnya baris berbaris, pionir dan sebagainya. Lalu kita diajari dulu kepemimpinan. Jadi nanti kalau setelah jadi komponen cadangan tuh ya kita bisa, dia mempunyai ilmu masalah kepemimpinan. Lalu administrasi yang simple, lalu pengetahuan hukum. Kenapa hukum? Karena kita kan nanti komponen cadangan itu dia pada saat dia aktif sebagai komponen cadangan, yang dia berlaku hukum militer ke dianya. Oh, berlaku hukum militer. Ya, pada saat masa aktif itu ada 2. Pada saat dia melaksanakan Lasarmil, latihan penyegaran, itu pada saat latihan, dan tentu pada saat mobilisasi. Itu berlaku ke dia itu hukum militer. Artinya nggak main-main dong Pak ini. Ya, nanti kalau misalnya dia pada saat tidak aktif, dia kembali sebagai masyarakat biasa dengan hukum sipil yang begitu. ada. Gitu. Baik. Lalu yang tidak kalah pentingnya tentu saja pengetahuan militer, misalnya menembak, menyamar, lalu mengesan jejak, membaca peta, kompas, dan pengetahuan militer yang lainnya, bongkar pasang senjata, lalu nanti di akhir dari latihan itu ada namanya latihan berganda, merupakan suatu rangkuman dari seluruh latihan yang ada diujikan di latihan berganda. Artinya peserta Komcat ini nantinya juga diajarkan bagaimana mereka bisa memanage di saat kondisi darurat begitu ya Pak. Betul. Di pendidikan-pendidikan itu ya Pak. Iya. Jadi ya nggak ubahnya sama tentara. Mirip sekali. Mirip sekali. Mirip sama tentara nih. Sampai saya lihat nih punya seragam. Punya perlengkapan yang keren nih Pak, seperti yang saya pakai ini. Kira-kira perlengkapan dan juga seragam yang diberikan oleh peserta Komcat ini digunakan saat apa nih Pak? Oke Mbak, seperti Mbak tahu ya, perlengkapan yang diberikan itu adalah perlengkapan yang diberikan secara gratis Mbak. Nggak ada yang bayar. Tes juga kan nggak ada yang bayar Mbak. Wow, luar Jadi, biasa. Feel free lah untuk ikut Komcat. Oke. Karena akan ada 72 item yang akan dibagikan pemerintah. 72 Pak? 72. Banyak banget itu Pak. Kalau kayak lagu dangdut dari ujung rambut ke ujung kaki. Ujung kepala sampai ujung kaki udah dipikirin ya sama negara ya. Tapi nggak termasuk Ailis ya. Siap. Tapi kalau pendidikan nggak butuh itu Pak Ailis. Iya betul. Gak boleh. Jadi dari mulai tutup kepala, helm kita berikan, helm, cover helm, samaran helm, baret, samaran muka ya. Yang biasanya kita skincarean gantilah pakai samaran muka nanti ya. Iya betul. Nah, pakaiannya kita 2 macam. Kalau ini adalah pakaian khas komponen cadangan. Itu didapatkan setelah dia lulus. Jadi pada saat penetapan Komcat dia pakaian seperti ini. Tapi untuk melaksanakan latihan pakaian sama seperti saya, ya seperti ini sama. Oh seperti Jadi itu. hari-hari untuk latihan seperti ini. Jadi Komcat ini mempunyai loreng khas sendiri punya dia. Seperti misalnya kalau lihat Kopassus ya punya loreng darah mengalir. Lalu Kostrad dia punya loreng sendiri. Komcat juga punya sendiri. Ya ini ya yang loreng khas komponen cadangan itu. Dan keren banget nih Pak. Keren. Menggunakan ini tuh lebih keren gitu. Bagus Mbak. Perlengkapannya Mbak, mungkin kita yang ada di sini deh. Ini ya, ini adalah perlengkapan helmnya. Helmnya dia. Nah, ini adalah
pelindung dada, di sini ada magazen, di sini ada ransel serbu. Nanti apabila dilantik itu nanti pakai baret. Nah, ini nih. Oh, pakai baret seperti ini ya, Baretnya Pak? seperti itu. Jadi kalau misalnya di TNI kan masing-masing korps punya baret masing-masing. Komcat punya baret itu sendiri. 72 perlengkapan itu nantinya boleh dibawa pulang, Pak? Dibawa pulang dan kami amanatkan dipelihara, Mbak. Maksudnya apa? Kenapa dipelihara? Suatu saat dipanggil, dia harus dalam kondisi bagus. Siap. Itu dia. Jadi dipelihara misalnya dibersihkan, disimpan di tempat yang rapi, dan pada suatu saat diperlukan digunakan lagi, nggak usah nyari-nyari lagi gitu. Jadi kan pemerintah itu sudah memberikan perlengkapan kepada komponen cadangan itu untuk digunakan. Gitu. Oke. Dan jangan digunakan sama yang enggak gitu. Oh, jangan sampai, jangan Gaya-gayaan gitu, sampai. jangan. Ada Iya, aturannya. Menggunakannya itu pada saat latihan dan pada saat mobilisasi, dan tentu pada saat-saat kegiatan-kegiatan seremonial yang dikoordinasikan, yang sudah diizinkan oleh Kementerian Pertahanan dan komando kewilayahan yang ada di situ. Oke, Misalnya, digunakan pada saat mobilisasi. iya, pada saat perang. Mobilisasi ini apa nih? Oh, perang. Mau Pada saat perang. Jadi Oh, aduh. negara memanggil untuk perang itu namanya mobilisasi. Wow, luar biasa. Kalau tentara nih punya kepangkatan tersendiri. Ya. Nah, kalau Komcat punya kepangkatan juga nggak, Pak? Terus ada masa aktifnya atau mungkin pensiun atau apa seperti itu? Komponen cadangan itu kepangkatan itu berdasarkan kita menilai itu dari mulai pendidikannya. Pendidikannya misalnya dari D3 sarjana dia menjadi perwira letnan 2, lalu SMA ke bawah sampai SMP itu bintara sampai dengan tamtama. Nah, itu ada persentasenya. Di dalam tiap-tiap matra beda-beda. Tapi selain itu biasanya di dalam perekrutan misalnya dalam 500 orang itu kita hanya butuh 12 perwira. Nah, di dalam 12 perwira yang daftar tuh yang sarjananya banyak. Iya, betul. Nah, di situ kita tanya pada saat seleksi, apabila Anda lulus, apakah Anda bersedia diberi pangkat tidak perwira? Karena untuk menjadi perwira ini kita nilai selama Latsarmil itu. Yang kita nilai adalah kepribadiannya, ya dia sikapnya, perilakunya, lalu akademiknya, lalu kemampuan jasmaninya. Masa mau jadi pemimpin loyo kan harus iya, fit, betul, harus betul. pinter, harus punya kepribadian yang baik. Jadi artinya Gitu. pada saat pendidikan ini juga Dinilai. yang terbaik lah Yang nanti terbaik yang akan menjadi menjadi perwira. pemimpin-pemimpin dan Ya, perwira itu. Betul, yang dari sarjana gitu, Mbak. Oke. Sekali lagi, satu lagi nih, masa aktif. Masa Masa aktif aktif, yang tadi ya, betul. sampaikan ya. Seperti saya sampaikan, dia mengabdi sampai dengan umur 48 tahun. Jadi pada saat selesai 48 tahun sudah tidak komcat lagi ya. Dan masa aktif tadi sampaikan pada saat mobilisasi itu disebut menjadi komponen cadangan yang aktif. Dan pada saat latihan dasar militer, dan ada satu lagi, negara akan menyiapkan sarana untuk memelihara kemampuan melalui latihan penyegaran. Oh. Latihan penyegaran adalah merefreshing kemampuan kita yang sudah diberikan dan sedikit-sedikit menambah kemampuan komponen cadangan itu dengan pengetahuan yang belum dia dapat sesuai dengan matranya. Itu durasinya antara 2 minggu sampai dengan 3 bulan. Artinya kemampuan yang sudah dimiliki ini terus dijaga ya, Betul. Pak. Tidak dibiarkan Tidak tumpul dibiarkan begitu saja. Sudah selesai dilupakan, tidak. Jadi kalau pada saat darurat udah siap karena Betul. selalu di-upgrade begitu ya, Pak, Selalu skillnya. Kalau ya. pisau tuh diasah lah. Oh iya, istilahnya. betul Gitu. sekali. Komcat ini, program Komcat ini sudah ada sejak tahun kapan dan saat ini sudah ada jumlahnya nih berapa nih Pak Komcat ini, Pak? Oke. Komponen cadangan ini kita awali dengan diberlakukannya Undang-Undang PSDN, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Di situ ada masalah komponen cadangan dan sebagainya. Nah, pada tahun 2021 pada saat Presiden kita menjabat sebagai Menteri Pertahanan, disitulah kita mulai direkrut tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024. Itu terdiri dari 3 matra darat, laut dan udara, dan sekarang sudah berada di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sekarang sekitar 13 ribuan
komponen cadangan yang ada. 13.000 Iya. berarti udah banyak Kurang, banget Mbak. ya Pak. Oh itu masih kurang? Masih kurang. Kalau Vietnam punya 2 juta Mbak. Wow, Padahal luar biasa. Kemampuan Vietnam itu komponen utamanya tentaranya hampir sama dengan kita 300 ribuan sampai 400 ribuan. Tapi mereka mempunyai 2 juta komponen cadangan. Kita pengennya seperti itu. Wow, tapi sekarang pun 13 juta itu menurut saya itu udah 13.000, banyak nih. 13.000. Oh 13 juta, oh iya 13.000 13.000 komponen cadangan itu udah banyak banget ya Pak. Itu artinya memang tiap tahun nih antusias masyarakat untuk mendaftarkan Komcat itu begitu tinggi banget ya Pak? Iya Mbak. Dengan mengikuti latihan komponen cadangan saya rasa banyak manfaatnya ya Mbak ya. Iya betul. Mungkin ada juga dia karyawan, dia akan merasa lebih confidence, misalnya dia di dalam bidang security dan sebagainya, dia bisa mempunyai kemampuan lebih dari apa yang dia punya pada saat dilatihkan sebelumnya. Untuk baik komponen cadangan dia sudah bisa menembak Mbak, 250 butir Mbak nembaknya. 250 Iya. butir. Benar banget nih Pak, karena sebagai informasi nih saya juga salah satu Komcat nih Pak di tahun 2025 ini. Dan saya juga merasakan manfaatnya nih luar biasa nih. Salah Budak kan satunya. waktu nembak budak nggak tuh? Oh, awalnya tuh ini Pak, tapi lama-lama jadi ketagihan nih Pak. Iya kayak 240 kurang nih, kayaknya mau lagi. Penasaran gitu, penasaran kan? gitu. Lihat temen bagus, kita pengen lawanan lagi kan. Bener banget. Dan yang saya rasakan nih Pak, networkingnya nih Pak, Iya, yang sangat betul. bermanfaat sampai hari ini walaupun saat ini saya lagi kondisi tidak aktif. Iya. Di angkatan saya ini ada tenaga kesehatan, dokter, dosen, guru bahasa. Dan kemarin ketika saya butuh tentang kesehatan langsung dibantuin karena Betul, teman-teman dari satu angkatan ini udah kayak keluarga. Betul. Jadi manfaatnya tuh saya merasakan bukan hanya sekedar bela negara, Ya. tapi di personal saya ini juga mendapatkan manfaatnya Pak. Ya. Jadi luar biasa banget nih Pak Mbak Komcat juga nih. tidak hanya di angkatan itu aja Mbak. Kalau misalnya Mbak ke daerah mana yang ada Komcatnya, bilang saya Komcat, pasti ditemenin. Oh, Betul. karena udah Karena korsam gitu ya Pak. Ya kalau misal nonton film Band of Brothers tuh kayak gitulah. Wah, Nah, luar biasa. gitu Mbak. Jadi memang ya untuk menyatukan jiwa korsa seseorang itu memang harus melalui pentahapan sesuatu yang menyentuh ke kita itu melalui latihan. Oke. Latihan katanya kalau misalnya kita happy aja ya udah pulang. Tapi kalau latihan kan banyak intriknya, Betul, banyak ada suka-dukanya, sukanya, ada dukanya, kayak gitu. Dan yang paling penting kelihatan apa Mbak? Pada saat latihan itu karakter dasar manusia itu ketahuan. Benar banget Pak, kita jadi Yang- tahu mana teman yang setia. Nah, Begitu. itu dia. Wah, itu adalah poin yang utama. Itu dia Mbak. Oke baik Pak, ini yang terakhir nih, Bapak ada closing statement apa nih Pak? Baik, saya menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia, komponen cadangan adalah suatu program yang dicanangkan oleh Kementerian Pertahanan yang sangat bermanfaat bagi keutuhan dan keamanan negara kita. Sebagai warga negara yang baik, Anda bisa bergabung untuk ikut andil mempertahankan negara kita melalui program komponen cadangan ini. Komponen cadangan ini, ingat, tidak merubah status Anda sebagai warga sipil, tapi Anda akan mempunyai kemampuan militer dan akan digunakan sewaktu-waktu dan apabila negara memanggil. Menjadi komponen cadangan adalah suatu bukti kecintaan warga negara terhadap Indonesia kita tercinta. Kami tunggu untuk bergabung menjadi komponen cadangan supaya negara kita menjadi negara yang kuat. Terima kasih Bapak telah hadir hari ini dan telah menceritakan secara detail mengenai komponen cadangan. Semoga program ini diterima baik oleh masyarakat ya Pak ya. Amin. Amin. Nah Sobat Kemhan, komponen cadangan bukan hanya sekedar bela negara, namun memiliki manfaat yang luar biasa. Mulai dari kepemimpinan, manajemen waktu, hingga teamwork skill yang mumpuni. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan sebagai profesional. Kedaulatan negara bukan hanya tugas dari pemerintah, bukan pula tugas personel militer saja. Namun, kedaulatan negara juga tugas kita bersama. Demikian podcast kita hari ini Sobat Kemhan. Saya Dini Rafiu pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatannya bersama dan terima kasih Bapak atas kedatangannya. Sama-sama. Mari kita tutup podcast hari ini dengan Salam Bela Negara.